Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 30 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pelitamu Tetap Menyala. Pelitamu tetap menyala. Firman Tuhan terambil dalam Matius 25 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pada prinsipnya hidup adalah sebuah pilihan. Apakah hidup kami tetap memiliki pelita yang menyala, ataukah kami punya tempatnya namun tidak punya minyak untuk menyalakan pelita kami? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Kalau kita punya kendaraan yang paling mewah sekalipun, untuk para suami, para lelaki, dan buat para ibu punya dapur yang seindah apapun, yang sebersih apapun, sesuai dengan mimpi, karena banyak ibu-ibu rumah tangga mengharapkan dapur yang sangat lengkap. Semuanya ada, semuanya ada. Kulkas ada, bahan makanan sudah tersedia, alat potong sudah ada, kompor sudah ada, kuali sudah ada. Tempat-tempat jus, tempat-tempat perlengkapan yang sangat kreatif saat sekarang untuk memudahkan proses yang ada di dapur dalam memasak. Semuanya sudah ada. Namun satu hal yang tidak ada, yaitu minyak, gas untuk dapur, dan bensin untuk kendaraan. Tatkala kemudian minyaknya tidak ada, apa yang terjadi? Semua yang ada itu tidak ada gunanya, karena semuanya membutuhkan bahan bakar. Maka gambaran tersebut adalah gambaran yang sangat sederhana yang terjadi pada gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dua-duanya punya pelita. Dua-duanya punya pelita, tapi yang satu ada minyaknya, yaitu gadis bijaksana, dan yang sebagian gadis-gadis bodoh itu tidak ada minyaknya. Artinya dua-duanya punya, tapi yang satu ada minyak, yang satu tidak ada minyak. Sehingga tatkala dibutuhkan untuk menyala, maka yang tidak ada minyak tidak bisa menyalakan pelitanya, dan yang ada minyak bisa menyalakan pelitanya. Sehingga tatkala kemudian mempelai pria itu datang menyongsong, maka salah satu syarat kalau kita gambarkan pada ilustrasi dan perumpamaan ini, harus membawa pelita dan harus kemudian punya minyaknya. Barulah bisa menyongsong mempelai pria itu. Kehidupan kita pun sama. Ada banyak kehidupan sebagai orang-orang percaya, masing-masing itu punya pelita. Masing-masing punya pelita. Kalau saya gambarkan apa itu pelita, masing-masing kita diberikan umur yang sama. Diberikan waktu 1 hari 24 jam. Masing-masing kita punya mata melihat, masing-masing punya mulut bicara, masing-masing punya otak untuk berpikir, masing-masing diberikan kecerdasan, kemampuan untuk diolah sedemikian rupa. Punya kesempatan yang sama semuanya. Namun apa yang dimaksud dengan pelita dan minyak? Kalau kita gambarkan pelita dan minyak adalah sebuah kehidupan yang dimana Tuhan itu selalu ada. Kalau kita gambarkan bahwa Tuhanlah sumber penerang, yang kemudian kehidupan kita itu tetap akan menjadi pelita yang menyala. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tatkala kita menghadapi kesulitan hidup, persoalan-persoalan, karena kita ada pelita, kita punya kehidupan, kita pun punya minyak, yaitu pelitanya Allah sendiri. Kita akan sanggup menghadapi problem kesulitan yang seberat apapun, kita akan sanggup melaluinya. Karena mengapa? Karena kita tidak sendiri. Kita semuanya adalah pelita, namun minyaknya itu adalah Tuhan sendiri. Kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Apa yang dimaksud dengan minyak? Selain itu adalah sumber kekuatan dari Tuhan, yaitu keteladanan. Kalau sudah ada Tuhan yang menyatu pada diri kita, maka minyak itu akan menyalakan pelita. Seseorang yang mengandalkan Tuhan, maka setelah dia punya pelita, dia punya minyak, dia punya bahan bakar. Sehingga kehidupannya itu bisa menyala. Kehidupannya itu bisa menerangi orang lain. Kehidupannya itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak hanya punya pelita, namun kita menjadi pribadi yang terus menyala, sama seperti pelita yang tidak pernah padam. Kalau pelita itu mau menjelang habis, maka kita perlu membelinya kembali. Mengapa sahabat seperjalanan kita sangat membutuhkan saat teduh? Mengapa kita membutuhkan untuk berdoa?
Mengapa kita membutuhkan secara rutin untuk membaca firman Tuhan bersaat teduh? Karena itulah sumber minyaknya. Itulah sumber energi yang membuat hidup kita itu tidak dalam kegelapan. Membuat pelita kita itu tetap menyala. Selain memberkati diri kita sendiri. Dan kehidupan yang menyala itu adalah memberkati orang lain. Bukankah kita akan tenang tatkala melakukan perjalanan jauh? Kemudian di samping kita itu duduk orang yang kita kenal, orang yang baik, orang yang bisa melindungi kita. Kita akan tenang, kemanapun kita pergi kita akan tenang. Sama seperti anak kecil yang dibawa sama orang tuanya, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut, kemanapun pergi. Karena ada apa? Karena ada orang tua yang menjaganya. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya, sahabat seperjalanan. Bukankah kita mempercayakan diri kepada Allah yang akan menyertai kita dalam perjalanan kita kemanapun? Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah engkau kecut dan tawar hati. Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan menyertai kita. Sewaktu menghadapi badai, Tuhan ada di sana. Sewaktu kita menghadapi kesulitan, Tuhan ada di sana. Sewaktu kita mengalami keputusasaan, Tuhan ada di sana. Sewaktu kita mengalami ketakutan, Tuhan pun ada bersama dengan kita di sana. Dengan demikian sahabat seperjalanan, maka tema yang kita pelajari adalah pastikan bahwa pelita kita tetap menyala. Pastikan bahwa hidup kita senantiasa membawa Kristus, membawa Tuhan, membawa firman-Nya yang menjadi sumber kekuatan kita dalam kehidupan kita. Kita seringkali diperhadapkan dan punya pengalaman-pengalaman buruk, yaitu kita masuk ke dalam sisi-sisi kehidupan dalam kegelapan. Ada yang kegelapan karena masalah ekonomi, ada yang kegelapan karena masalah rumah tangga, ada yang kegelapan karena masalah sakit penyakit, ada yang masuk dalam kegelapan karena hubungan yang saling menyakiti, sehingga kita punya akar pahit, kita punya dendam, kita punya kemarahan. Kita kemudian merasa hidup sedemikian buruk dan tidak beruntung. Di saat-saat itulah kita yang berada dalam kegelapan itulah. Karena pelita yang adalah diri kita sendiri. Kita membawa minyak, kita menyertakan Allah. Maka kekuatan-kekuatan itu akan senantiasa diberikan. Bahkan kata yang lebih tepat, dilimpahkan, tidak hanya diberikan. Kalau sudah dilimpahkan berarti melebihi kemampuan daya tampung kita. Kalau kita punya daya tampung sebut saja 2 poin, 3 poin, 4, 5 poin. Maka kekuatan Allah itu akan luber memenuhi setiap kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Sehingga tidak ada alasan dalam hidup ini bahwa kita tidak sanggup untuk melewatinya. Karena mengapa? Karena Tuhan adalah sumber energi dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan adalah jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan hidup yang kita tidak mengerti. Yang seringkali kita tanyakan, Tuhan mengapa begini, Tuhan mengapa begitu. Mengapa, dan mengapa, itu yang kita tanyakan. Namun tatkala kita sudah belajar kebenaran firman Allah, jangan bertanya tentang mengapa, tapi apa. Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Maka kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, rancangan yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera, rancangan yang akan membawa kita kepada masa depan yang indah. Dan Tuhanlah menjadi sumber penerang dari setiap sahabat seperjalanan. Pastikan pelitamu tetap menyala. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, pastikan bahwa pelitamu tetap menyala. Amin.